Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Duladi, SPMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Teknik Presentasi dan Negosiasi. Perkenalkan, nama saya Nanda Zaskia Lufar, akrab disapa Nanda. Saya mahasiswi semester 3, Prodi D4, Bisnis dan Manajemen Retail. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan terkait materi etika bisnis. Di materi etika bisnis ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian bisnis, prinsip-prinsip etika bisnis, kenapa bisnis harus beretika, dan fungsi bisnis dan etika dalam menurut sumber dari Harvard Business Review, seorang ahli dalam bidang etika bisnis, Joseph L. Badaracco mengatakan bahwa being ethical is not the same as being good. It is about being wise. Yang artinya adalah bersikap etis tidak sama dengan menjadi baik. Ini tentang menjadi bijak. Ia mengajarkan bahwa dalam berbisnis, kita harus mampu mengambil keputusan yang tepat dan tidak hanyalah berdasarkan kepada kepentingan diri sendiri, tetapi juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap banyak aspek kehidupan, contohnya seperti orang lain dan lingkungan. Etika bisnis merupakan studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan yang salah, di mana studi ini berkonsentrasi pada standar moral bagaimana diterapkan dalam kebijakan, institusi, dan perilaku bisnis. Selanjutnya adalah mengapa bisnis harus beretika. Kalau misalkan kita mau berbisnis, ya tinggal bisnis aja. Kenapa sih kita harus mengedepankan atau memprioritaskan adanya etika? Kan kita tinggal bisnis aja, seperti itu kan ya. Jadi di video kali ini saya akan membahas kenapa etika adalah hal terpenting, salah satu hal terpenting dalam dunia berbisnis, seperti itu. Nah, karena yang pertama untuk membangun reputasi yang baik. Kalau misalkan perusahaan mempunyai reputasi yang baik di mata masyarakat, tentunya itu akan menjadi value tersendiri bagi perusahaan itu. Seperti itu. Mereka akan dengan mudah mendapatkan minat pelanggan, dan itu sangat berarti bagi perusahaan. Lalu yang kedua ada menarik dan mempertahankan bakat terbaik. Seorang individu yang memang mempunyai integritas yang tinggi dan mengedepankan adanya attitude atau etika dalam dirinya sendiri, pasti individu itu akan mencari perusahaan atau institusi yang memang sesuai dengan integritas mereka, seperti itu. Mereka tidak mau berada pada di lingkungan yang memang perusahaan itu toksik, dalam artian yang tidak memiliki etika yang baik, seperti itu. Lalu yang ketiga, meningkatkan kepuasan pelanggan. Kalau misalkan kita memiliki perusahaan yang bergerak di bidang jasa terutama, pasti kita sangat memperhatikan kepuasan pelanggan. Kalau misalkan kita tidak memperlakukan pelanggan dengan baik, pastikan pelanggan itu tidak akan puas dan mungkin pelanggan itu tidak akan menggunakan jasa kita kembali, seperti itu. Nah, lalu yang keempat adalah menjaga hubungan yang baik dengan mitra bisnis dan pemasok. Etika dalam bisnis juga melibatkan hubungan yang baik dengan mitra bisnis dan pemasok, menghormati kemitraan, menetapkan praktik bisnis yang adil, dan membayar secara tepat waktu adalah bagian dari etika bisnis yang baik. Selanjutnya adalah prinsip etika dalam berbisnis. Di sini ada 8 poin penting yang akan saya bahas. Yang pertama ada kejujuran dan integritas. Prinsip ini menekankan pentingnya kejujuran dan integritas dalam melakukan bisnis. Kita harus selalu berbicara jujur, bertindak laku jujur, dan menghindari segala bentuk kecurangan atau manipulasi. Kejujuran dalam berbisnis dapat membantu meningkatkan kepercayaan pelanggan dan karyawan, serta memperkuat adanya reputasi perusahaan. 8 prinsip ini yang berkaitan dengan mengapa bisnis ini perlu beretika, seperti itu. Nah, lalu yang kedua ada tanggung jawab sosial. Prinsip ini menekankan pentingnya tanggung jawab sosial dalam menjalankan bisnis. Kita harus mempertimbangkan dampak bisnis terhadap masyarakat, lingkungan sekitar, pemerintah, dan orang lain. Dengan mempertimbangkan tanggung jawab sosial, perusahaan dapat mempertimbangkan dan membangun hubungan yang baik dengan masyarakat dan lingkungan sekitar, serta membantu menyelesaikan masalah sosial dan lingkungan yang dihadapi oleh masyarakat. Lalu poin yang ketiga, ada keadilan dan kesetaraan. Prinsip ini menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan dalam berbisnis.
Kita harus melakukan semua pihak dengan adil, memperlakukan semua pihak dengan adil, dan tidak berlaku diskriminatif. Lalu, poin yang selanjutnya adalah menghormati hak cipta dan hak kekayaan intelektual. Prinsip ini menekankan pentingnya menghormati hak cipta dan hak kekayaan intelektual orang lain, termasuk produk, merek, dan hak paten. Lalu yang poin selanjutnya adalah menghargai privasi dan kerahasiaan. Prinsip ini menekankan pentingnya menghargai privasi dan kerahasiaan informasi pribadi atau bisnis orang lain. Dalam bisnis, informasi pribadi atau bisnis orang lain harus dijaga kerahasiaannya dan tidak digunakan untuk kepentingan pribadi. Lalu prinsip yang selanjutnya adalah menghindari konflik. Kepentingan prinsip ini menekankan pentingnya menghindari konflik kepentingan dalam bisnis. Kita harus menghindari situasi di mana kepentingan pribadi kita bertentangan dengan kepentingan bisnis atau orang lain. Konflik kepentingan dapat merusak citra perusahaan dan merugikan orang lain. Lalu yang selanjutnya, tidak melakukan korupsi atau suap. Jelas, kalau misalkan perusahaan ada salah satu atau banyak orang di dalam perusahaan yang melakukan korupsi atau suap, itu sangat-sangat merugikan perusahaan, seperti itu ya. Lalu prinsip ini menekankan pentingnya tidak melakukan korupsi atau suap dalam bisnis. Kita harus menghindari segala bentuk suap atau korupsi dalam menjalankan bisnis. Tidak hanya itu, korupsi atau suap juga dapat merusak reputasi perusahaan dan melanggar aturan hukum yang berlaku. Lalu, prinsip yang terakhir adalah menjaga lingkungan hidup. Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga lingkungan hidup dalam menjalankan bisnis. Kita harus mempertimbangkan dampak bisnis terhadap lingkungan dan melakukan tindakan untuk menjaga lingkungan hidup. Dalam bisnis, perusahaan harus bertanggung jawab terhadap dampak lingkungan yang dihasilkan oleh kegiatan bisnisnya dan berusaha untuk mengurangi dampak tersebut. Termasuk dalam berbisnis, kita juga harus memikirkan nih, limbah yang dihasilkan dari perusahaan kita akan dikemanakan. Harus kita apakan ini? Apakah harus kita buang saja atau harus kita olah, seperti itu. Lalu ada etika bisnis di berbagai fungsi perusahaan. Ada 4 fungsi perusahaan. Yang pertama ada fungsi akuntansi, fungsi keuangan, fungsi teknologi informasi, dan yang terakhir adalah fungsi pemasaran. Nah, fungsi akuntansi ini memiliki beberapa fungsi. Di bidang akuntansi ini memiliki beberapa fungsi. Di antaranya yang pertama menjaga integritas, keandalan, dan transparansi informasi, memastikan keadilan dan pelaporan keuangan, mencegah penipuan, membangun kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntansi, menjamin kepatuhan hukum, membangun kredibilitas di antara para pemangku kepentingan. Etika akuntansi mencakup prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang menjadi pedoman tindakan etis di bidang akuntansi. Lalu yang selanjutnya adalah prinsip di bidang keuangan. Etika bisnis di bidang keuangan ini berfungsi untuk menjaga integritas, kejujuran, dan tanggung jawab sosial dalam kegiatan bisnis. Etika bisnis yang kuat dapat membantu membangun kepercayaan, mempertahankan reputasi yang baik, memberikan nilai jangka panjang bagi perusahaan, menjaga integritas, keandalan, dan transparansi informasi keuangan. Bedanya apa sih keuangan dan akuntansi, seperti itu ya? Nah, akuntansi ini lebih berfokus pada aktivitas keuangan perusahaan seperti pergerakan uang masuk dan keluar, pengelolaan aset dan kewajiban, serta perencanaan pertumbuhan. Sementara dalam bidang keuangan lebih fokus pada kondisi finansial perusahaan itu sendiri. Jadi kalau misalkan keuangan itu ruang lingkupnya lebih luas, kalau misalkan akuntansi ruang lingkupnya lebih sempit, seperti itu. Nah sifatnya itu informasi yang diberikan akuntansi keuangan harus objektif, akurat, dan dapat diuji. Lalu kebutuhan, dari segi kebutuhan, akuntansi keuangan dibuat untuk pihak eksternal seperti pemegang saham untuk membantu bisnis membuat keputusan dan mengevaluasi kinerja manajemen. Lalu poin yang selanjutnya adalah etika bisnis di bidang teknologi informasi. Nah, ini berfungsi untuk menjamin profesionalisme dalam bisnis, memastikan usaha bisnis dapat berkembang dan lestari dalam jangka panjang, memposisikan karyawan, konsumen, pemasok, pemodal, dan masyarakat umum secara etis dan jujur, menjamin inovasi yang bertanggung jawab, berkelanjutan, dan inklusif, menumbuhkan kepercayaan publik, mengatasi potensial bahaya yang mungkin timbul dari inovasi yang tidak terkendali. Etika bisnis juga dapat didukung oleh teknologi seperti
memantau, dan menegakkan kode etik yang lebih efektif. Lalu yang selanjutnya adalah etika bisnis di bidang produksi dan pemasaran. Nah, ini memiliki fungsi untuk memastikan bahwa kegiatan bisnis dilakukan dengan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Fungsinya adalah membangun reputasi yang baik. Perusahaan yang menerapkan etika bisnis dengan baik akan memiliki citra yang baik dan menarik banyak pelanggan. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mendorong timbulnya etika bisnis. Di sini ada 4 faktor. Yang pertama, mengejar keuntungan dan kepentingan pribadi. Yang kedua, tekanan persaingan terhadap laba perusahaan. Yang ketiga, pertentangan antara tujuan perusahaan dengan nilai perorangan. Dan yang terakhir adalah pertentangan etika lintas budaya. Dalam menciptakan etika bisnis, kita juga perlu mempertimbangkan hal-hal yang memang penting. Di antaranya yang pertama adalah pengendalian diri, pengembangan tanggung jawab, mempertahankan jati diri, menghindari konsep 5K. 5K itu adalah kata beles, komisi, kolusi, koneksi, dan kong kali kong. Lalu, menumbuhkan sikap saling percaya, mampu menyatakan yang benar dan itu memang benar. Lalu adalah konsekuen dan konsisten, menumbuh kembangkan kesadaran, perlu adanya sebagian etika bisnis. Selanjutnya ada menerapkan konsep pengembangan keberlanjutan. Lalu yang terakhir adalah menciptakan persaingan yang sehat. Di dalam slide ini ada 3 unsur keberhasilan perusahaan. Yang pertama adalah produk yang baik. Sebagai seorang pengusaha yang baik, sebelum meluncurkan produk, perlu adanya quality control dan pengecekan produk sebelum diluncurkan, seperti itu. Nah, lalu yang kedua ada manajemen yang baik. Manajemen yang baik kita perlu tahu nih fungsi manajemen, fungsi PLAC, planning, organizing, actuating, dan controlling. Lalu yang terakhir ada memiliki etika. Sebagai seorang pengusaha kita juga perlu memiliki etika-etika, apa yang perlu kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Selanjutnya, ada 3 aspek pokok dalam bisnis. Yang pertama, dari sudut pandang ekonomis, yang kedua dari sudut pandang moral, dan yang ketiga dari sudut pandang hukum. Lalu, etika dalam persaingan berbisnis. Kita dalam persaingan bisnis juga memiliki etika. Jangan asal bersaing seperti itu ya. Di sini ada 6 poin penting yang memang harus saya jelaskan. Yang pertama, Anda memberikan layanan terbaik kepada konsumen, tidak berlaku curang, menjalin kerjasama yang positif, tidak melakukan hal-hal yang negatif kepada pesaing bisnis, lalu menghargai lingkungan, dan yang terakhir, menjaga, memanfaatkan, dan mengelola sumber daya alam dengan efisien. Kiranya seperti itu yang dapat saya jelaskan dan saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.